Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik ya, agak menarik juga ya terkait dengan Pak Surya Paloh bertemu dengan Pak Airlangga Hartarto. Ini ada apa begitu kan? Inilah yang kemudian menjadi catatan penting kepada demokrasi. Mengapa ya Surya Paloh seberani ini mengusung Anies Baswedan? Ternyata dia punya politik yang luar biasa begitu. Dan bahkan banyak komentar-komentar netizen terlebih dahulu bahwa mengomentari terkait dengan pertemuan itu. Airlangga dan Surya Paloh bakal bahas koalisi dalam pertemuan Golkar. Akankah Golkar bergabung dengan koalisi perubahan? Ya bisa jadi begitu kan. Bahkan dalam pertemuan itu ada yang 3 poin yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh, dan ini menarik juga begitu kan. Lawan-lawannya pasti akan kebingungan ini. Dan setelah ini mungkin akan mengunjungi PDIP, ya bisa jadi seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen, agak pedas juga ya seperti ini. Ini komentar netizen ya. Surya Paloh temui Airlangga Hartarto di DPP Partai Golkar. Ini doa terbaik untuk beliau-beliau. Ini sudah 28%, artinya sudah bisa maju, apalagi kalau Golkar ikutan bisa mencapai 33%. Pak Anies itu didukung oleh semua rakyat RI kecuali Bludru ya, Kodok dan PKI yang tidak mendukung. Kader PD saja yang cerdas yang waras mendukung Pak Anies. Wow, nggak tahu kalau seperti ini ya. Semoga perjuangan rakyat dan beliau untuk Indonesia lebih baik selalu dalam petunjuk perlindungan dan pertolongan serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sangat bagus, politik harus gembira, saling menguatkan dalam membangun sinergitas negara, bukan selalu adu otot-gotot yang dibahas kemungkaran besar bagaimana caranya ide-ide perpanjangan periode masa jabatan presiden tidak dibahas lagi, mengingat jabatan kepala desa yang dengan mudahnya diperpanjang. Ya, artinya dalam pertemuan itu saya mengapresiasi sekali kepada Pak Surya Paloh selama ini begitu kan. Dia berani mengusung Anies Baswedan, dia masuk ke beberapa partai ya, walaupun di KIB sendiri sudah ada Pak Airlangga, terus kemudian ada Pak Zulhas, terus ada P3 dan sebagainya begitu kan. Tetapi belum menunjukkan siapa menjadi calon presiden begitu. Ya akhirnya Pak Surya masuk di situ. Ya kalau ketiga-tiganya bisa bergabung ke koalisi perubahan, ini sangat luar biasa sekali begitu kan. Toh pada hakikatnya elektabilitas Pak Airlangga kan masih di bawah begitu kan. Jadi mungkin kalau bergabung saya rasa sangat cukup luar biasa begitu. Kalau terlalu banyak warawiri, judulnya nanti jadi piraan oligarki, jadi bukan rahasia oposisi ini. Ruhut juga alumni Golkar ya. Bisakah kira-kira Anies RK ini? Ya tidak mungkin lah kan. Ya bisa jadi di satu sisi ya Ridwan Kamil kan elektabilitasnya kan masih biasa-biasa aja begitu kan. Siap membelot dukungan Ganjar langsung ke kadrun auto gilang. Banyak sekali yang nimbrung di sini begitu ya, tidak menjadi masalah karena inilah bagian dari demokrasi kita begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini ya beritanya ini cukup menarik untuk kita simak ya. Surya Paloh temui Airlangga Hartarto di DPP Partai Golkar. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dijadwalkan bertemu. Perjalanan iring-iringan menuju kantor DPP Partai Golkar dipimpin langsung oleh Pak Surya Paloh. Beberapa pihak yang ikut serta dalam rombongan tersebut yakni Menkominfo Johnny G. Plate, Ahmad Sahroni, Lastari Murdijat, Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gebel, Ketua Koordinasi Bidang Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Parananda Surya Paloh, dan sederet tokoh lainnya. Bahkan pertemuan Surya Paloh dan Airlangga Hartarto ini akan membahas dan menyepakati 2 poin utama. Pertama, membahas terkait isu nasional dan geopolitik. Kedua, mereka sepakat untuk tidak lagi berpolemik terkait isu penundaan pemilu serentak dan sepakat untuk mendukung pemerintah Presiden Joko Widodo hingga akhir masa jabatan. Dalam beberapa kesempatan Nasdem dan Golkar sempat tampil bersama, salah satunya ketika dua-duanya bersama menghadiri dan menyepakati sidang pleno di Mahkamah Konstitusi mengenai sistem proporsional terbuka. Artinya inilah yang kemudian menjadi cikal bakal apakah Pak Airlangga atau Golkar akan bergabung kepada koalisi perubahan. Ini kan sangat menarik juga begitu kan. Dari pertemuan inilah yang kemudian menghasilkan satu catatan penting, apakah DKIB akan bubar.
Ini yang menjadi pertanyaan publik hari ini begitu kan. Ada yang berspekulasi akan bubar, ada yang berspekulasi masih belum ada calon presiden di KIB itu sendiri. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi di satu sisi mungkin ya bisa jadi Pak Erlangga masuk di koalisi perubahan begitu kan. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh hari ini. Airlangga menyebutkan urusan koalisi akan dibahas dengan Surya Paloh. Wow, ini sangat luar biasa begitu. Apalagi Pak Airlangga dengan lapang dada menerima terkait dengan apa yang disampaikan beliau sejak dulu bahwa ada penundaan pemilu waktu itu ya, tetapi sekarang sudah tidak menjadi lagi dibicarakan begitu kan, karena dia sudah paham apa yang sebenarnya terjadi kalau penundaan pemilu begitu. Dan bahkan dirinya mengatakan pertemuan dengan kader Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merupakan silaturahmi dengan lanjutan dan pertama kalinya Nasdem mengunjungi Golkar setelah pandemi COVID-19. Dan bahkan catatan dari Detik News ini menjadi acuan bahwa dalam pertemuan ini dengan Surya Paloh itu membahas dengan koalisi, bahkan ya nanti kita bahas katanya begitu. Nah, dalam catatan inilah yang kemudian Pak Surya Paloh sudah tiba di DPP Partai Golkar pada pukul 11 ya. Surya Paloh tiba di DPP Golkar didampingi oleh Johnny G. Plate ini. Artinya apa? Artinya ya kalau silaturahmi, ajang silaturahmi ya baik-baik aja sebenarnya begitu, tidak menjadi masalah. Walaupun dia sudah membentuk KIB sendiri begitu, membentuk koalisi sendiri begitu kan. Tetapi perlu diingat, apakah selama ini orang berspekulasi akan gabung ke situ ya, wallahualam. Hanya pertemuan inilah yang kemudian Pak Surya Paloh ya mungkin ke partai PDIP juga, mungkin ke partai lain begitu. Tetapi saya rasa ada pertemuan yang menghasilkan titik temu begitu ini. Ini 3 poin pertemuan Airlangga dan Paloh yang tidak dirahasiakan. Cukup menarik begitu kan. Jadi yang lain itu bisa dirahasiakan, bisa saja menawarkan Anies Baswedan bergabung bergabung menjadi satu di koalisi perubahan. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi tiga calon begitu kan. Ya kalau PDP menyalonkan sendiri kadernya, terus kemudian Pak Prabowo, terus kemudian Pak Airlangga gabung kepada koalisi perubahan, itu sangat menarik juga begitu kan. Salah satunya ini 3 poin pertemuan Airlangga dan Paloh yang tidak dirahasiakan ini. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengungkap 3 poin yang dibahas bersama Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Ketiga inilah hal yang tidak dirahasiakan. Airlangga awalnya menyebut banyak hal yang dibicarakan bersama Surya Paloh, namun tidak semua bisa dipublikasi ke publik. Tidak banyak hal yang dibicarakan, ada hal yang bisa di-share di publik, ada hal yang bisa saya simpan. Tentu yang disampaikan adalah yang bisa di-share ke publik adalah kata Airlangga dalam konferensi pers usai bertemu dengan Surya Paloh. Bahkan poin pertama kata Airlangga, Surya Paloh mengajak bersama-sama untuk bersyukur karena bisa menghadapi suasana ketidakpastian karena berbagai persoalan terutama pandemi. Dia bersyukur pemerintah Jokowi dapat melewati badai ini. Yang pertama tentu Pak Surya Paloh mengajak kita untuk bersyukur karena ada 3 tahun terakhir dalam rangka menghadapi ketidakpastian yang tidak tahu terkait dengan COVID-19, yang juga terkait dengan menghadapi tekanan perekonomian dalam 3 tahun. Alhamdulillah dengan modal pokok stabilitas politik dari partai pendukung Bapak Presiden Joko Widodo, termasuk di sini Golkar dan Partai Nasdem, kita bisa melampaui badai itu. Kedua, Airlangga menekankan bahwa Golkar dan Nasdem terus mendorong pemilu dilakukan secara profesional terbuka atau coblos gambar caleg. Menurutnya pertimbangan tersebut bukan karena dua partai tersebut sudah dikenal oleh masyarakat luas. Yang kedua, terkait dengan pemilu, sudah disepakati bahwa pemilu sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, seperti dalam pertemuan sebelumnya, Partai Golkar dan Partai Nasdem terus mendorong agar pemilihan umum itu dilakukan secara terbuka, dan ini sudah jelas dalam pertemuan antara Partai Golkar dan Partai Nasdem. Bahkan dan waktu itu ya, Ketua Umum Golkar ini adalah Pak Yusuf Kalla, dan kesimpulannya pada waktu itu pemilihan secara terbuka dan itu sudah kita jalani dalam berbagai pemilu.
Bahkan selanjutnya Airlangga mengungkapkan bahwa kunjungan Surya Paloh ini merupakan kunjungan balasan Golkar. Kata Airlangga pernah mengunjungi Pak Surya Paloh. Ketiga, tentu kunjungan ini adalah kunjungan balasan karena saya beberapa waktu yang lalu meninjau kantor Nasdem yang luar biasa, dan kali ini saya juga menunjukkan kepada Pak Surya Paloh bahwa Golkar punya kantor yang juga fungsional. Saya katakan fungsional karena biasa dan luar biasa tergantung Pak SP yang memang seleranya tinggi. Bahkan dalam kutipan ini ya dibicarakan ada 3 poin itu menunjukkan bahwa keterbukaan yang juga ada yang simpan. Apa yang disimpan? Ya tentu pencapresan Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu begitu. Pak Airlangga menyambut kedatangan Surya Paloh. Dia menilai kunjungan itu seperti pulang kembali Surya Paloh yang pernah jadi bagian dari Golkar. Bahkan lebih lanjut, Airlangga berterima kasih kepada kunjungan Surya Paloh. Itu dia berharap pertemuan dengan Surya Paloh di Rabu poin ini membawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Tentu ada kesepakatan-kesepakatan yang memang tersimpan ya, dalam artian bahwa ya bisa saja Anies Baswedan dibicarakan di situ untuk diajak berkoalisi di situ begitu kan. Tetapi jawaban itu mungkin Pak Airlangga tidak harus mengatakan iya, tetapi dia mengatakan memikirkan apakah Pak Airlangga menjadi wakil atau apa begitu kan. Yang jelas kalau Pak Airlangga Golkar masuk di situ ya, masuk di koalisi perubahan, maka PAN dan P3 kemungkinan besar akan masuk di situ. Karena pada hakikatnya yang paling kuat itu adalah partai Golkar begitu kan. Jadi saya rasa pertarungan ini sangat luar biasa ya. Sudah ada titik temu ketika Pak Surya Paloh ke Golkar, maka orang berspekulasi ini menjadi kekuatan besar begitu kalau bersatu di situ begitu. Ya bisa jadi Pak Surya Paloh akan mengunjungi PDIP juga begitu kan. Inilah yang menjadi catatan penting, apakah Anies Baswedan akan menjadi calon presiden dan bahkan terpilih. Ya bisa jadi terpilih begitu kan, satu putaran. Karena apa yang dilakukan Pak Surya Paloh hari ini sangat luar biasa. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.